memberkati dan suara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Pertolongan kita pernah mengalami Tuhan. Haleluya. Inilah kami Yesus. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Hanya Engkau lah yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Biarlah kita mau tetap menyembah. Kami mau bernyanyi, menyembah dan bermasmur bagi Engkau, Yesus. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami rindu lawanan-Mu. Kami rindu Kau menjamah. Ajar kami menyembah Engkau, Yesus. Tiada saat yang paling indah selain hanya diam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan kami sungguh menaikkan syukur bagi-Mu, Tuhan. Ku naikkan syukur. Inilah
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan kerajaan di surga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siap bersorak dan bersuka bagi Tuhan? Haleluya. Mari kita kembali berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita meratang ke dalam baitnya dengan hati bersuka. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, biar kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita mau tetap semangat. Amin. Haleluya. Datanglah kembali.
Ada sukacita? Mari kembali Bapak Saudara, saya persilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Kau sangat setia dalam kehidupan kami. Ajar kami setia Tuhan, menanti akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Bahkan sampai kami menutup mata kami Tuhan, bahkan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan daripada Engkau. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap setia taat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta Tuhan, untuk kasih-Mu bagi kami semua ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami Bapa. Biarlah kami tetap mengalami pertumbuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Secara rohani kami boleh bertumbuh ya Tuhan, untuk kami tetap membangun hubungan intim dengan Engkau ya Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari lepas hari ya Tuhan, biar Tuhan terus menuntun setiap langkah hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami saat ini ya Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi yang hadir ya Bapa. Biar kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan dalam segenap hidup kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan, saat ini kita tetap berbahagia kepada Tuhan karena kita tetap bisa beribadah di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan supaya kita tetap mengalami pertumbuhan secara rohani dan iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Petrus pasal 3, maksud saya ayat yang ke-18. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan saat ini saya beri tema itu bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani ini merupakan kerinduan hatinya Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kita sebagai tubuhnya. Oleh sebab itu, mengapa gereja atau kita semua pribadi lepas pribadi harus menjadi dewasa? Karena Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan tentu harus memiliki kedewasaan. Kenapa? Di dalam hal ini tidak ada perkawinan anak kecil tentunya, tidak ada perkawinan seorang remaja. Di mana Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nanti suatu kelak ada pesta perkawinan, di mana Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan, dan itu harus ada suatu ditandakan dengan namanya kedewasaan. Seorang yang akan menikah tentu mereka sudah menjadi dewasa, ya, baik dewasa secara fisik, dewasa secara kerohanian, dewasa mental, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di dalam hal ini kita bersyukur, kita dituntun oleh Tuhan sesuai dengan visi misi dari gereja kita, yaitu visi gereja kita itu menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah. Sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, kita harus bertumbuh secara rohani. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengambil keputusan, komitmen kita walaupun kondisi tidak menentukan, keputusan kita untuk tetap tidak menolak Tuhan, keputusan kita untuk tetap taat setia kepada Tuhan, itu menunjukkan adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang Tuhan, ketika kita mengambil keputusan, komitmen kita, walaupun kondisi tidak menentukan saat ini, tetapi keputusan kita untuk tetap tidak menolak Tuhan Yesus, keputusan kita untuk tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan, itu adalah iman bagi kita semua. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan itu berdasarkan iman. Karena firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus berdasarkan dengan iman.
tanpa segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa iman itu merupakan sesuatu hal yang dosa adanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang yang memiliki iman yang dewasa pasti mereka akan dapat membangun iman orang lain. Ya, jadi dalam hal ini tentu kita yang sudah kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita harus membantu saudara-saudara seiman kita yang mengalami kelemahan di dalam iman. Ya, dalam hal ini tentu harus saling membantu di dalam iman supaya iman kita tetap ditopang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan, mereka pasti akan menang. Ya, hasil akhirnya pasti akan menang. Menang atas kuasa dosa, ya. Menang atas kuasa kutuk hukum Taurat. Kenapa menang atas kuasa kutuk hukum Taurat? Tidak seorang pun sanggup melakukan 10 perintah Allah. Ya, kalau satu dilalaikan, semua itu akan menjadi kutuk. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bersyukur melalui kematian Tuhan Yesus Kristuslah yang menggenapi seluruh isi hukum Taurat tersebut. Karena apa? Karena kita tidak bisa sebagai manusia melakukan 10 perintah Allah tersebut dengan sempurna. Tidak ada yang bisa. Melalui kematian Yesus Kristus inilah menjadi tebusan bagi kita semua, sehingga kita dibebaskan dari kuasa kutuk hukum Taurat. Kita juga bersyukur bahwa melalui iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kuasa dunia telah dipatahkan. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kuasa maut telah dipatahkan. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kuasa si jahat telah dipatahkan. Bahkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, keinginan daging kita bisa dipatahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, iman dimulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Namun iman tersebut tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Iman itu harus bergerak, di mana Tuhan katakan dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. Di dalam hal ini tentu iman menjadi sebuah tujuan di dalam hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9, saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah yang menjadi tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Ada di dalam Tuhan Yesus melalui iman kita yang kita ada saat ini yang Tuhan sudah berikan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita bersyukur kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tentu itu harus dipelihara supaya kita boleh mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Tuhan. Hal yang selanjutnya, kita bertumbuh secara rohani berarti kita menjadi milik Kristus. Kita tetap menjadi milik Kristus. Dalam hal ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita milik Kristus. Yang baru sudah datang, yaitu Kristus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam hal ini, dalam pertumbuhan rohani, meminta kita untuk penyerahan secara total hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa setengah-setengah dalam melakukan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita secara total, kita yakin percaya bahwa kasih Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita semua. Darah Yesus yang telah menyucikan kita dari segala dosa yang kita lakukan. Sebab itu biar kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan terus. Karena darah Kristus dan kasih-Nya itulah yang menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup kita bukan milik kita lagi. Berarti bahwa hidup kita ini
harus tetap menjadi milik Kristus. Biarlah Kristus harus hidup di dalam kehidupan kita dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, hidup kita bukan milik kita sendiri, bukan milik kita lagi. Tetapi hidup kita hanya milik Kristus. Hidup kita bukan milik dunia. Ya, kalau hidup kita milik dunia, berarti kita masih diikat oleh dunia, daya tarik dunia. Hidup kita di dalam hal ini bukan milik dunia lagi, dan juga hidup kita bukan milik harta, kekayaan. Ya, jadi jangan menaruhkan hidup kita kepada kekayaan, harta yang ada di dalam diri kita. Janganlah hidup kita ditaruh di dalam penguasa yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu, bahkan hidup kita bukan jadi milik kita, dalam arti bahwa nafsu keinginan daging kita itu jangan sampai menguasai diri kita. Karena hidup kita bukan milik hawa nafsu keinginan daging kita. Jadi dalam hal ini, kalau hidup kita masih milik hawa nafsu kedagingan kita, berarti kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita masih hidup di dalam dunia yang jahat. Oleh sebab itu, ketika kita tidak milik hawa nafsu kedagingan, dalam hal ini kita tentu tidak gampang untuk marah. Ya, kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Dan kita pasti akan introspeksi terlebih dahulu. Dan kita tidak gampang untuk mempersalahkan keadaan situasi saat ini, karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Ya, karena hidup kita bukan milik kita. Hidup kita bukan milik hawa nafsu kedagingan kita. Oleh sebab itu, biar kita taruh hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam hal ini juga kita tentu harus waspada dengan apa yang kita miliki. Mengapa kita harus waspada dengan apa yang kita miliki? Jangan sampai membiarkan apa yang kita miliki, jangan sampai membiarkan itu semuanya mengalihkan atau menyimpangkan perhatian kita kepada kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, entah itu keluarga, ya, sanak famili, kekayaan, jabatan dan sebagainya itu, jangan sampai itu mengalihkan, bahkan menyimpangkan perhatian kita kepada kehendak Tuhan. Ya, sebab itu segala sesuatu yang kita terima itu merupakan sebuah tanggung jawab yang daripada Tuhan dan sebuah kepercayaan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita ada, kita memiliki segala sesuatunya itu yang ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Itu karena kepercayaan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan kita harus jalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sikap dan pandangan kita terhadap apa yang kita miliki akan menentukan kehidupan kita kelak. Oleh sebab itu, inilah sikap yang benar terhadap segala sesuatu yang kita miliki yang ada di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, apapun yang Tuhan sudah percayakan itu, biarlah kita tetap memiliki sikap dan pandangan terhadap yang kita miliki itu. Kalau sikap kita benar, itu akan menentukan hidup kita kelak di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita. Sebab itu sebuah proses sangat penting yang harus kita jalani. Kita bersyukur pertama kita boleh mengenal Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ada sebuah langkah yang baik. Ya, kita juga bersyukur saat ini tetap mengalami proses yang daripada Tuhan sebagai langkah tengah di dalam kehidupan kita. Itu sebuah proses yang sangat baik juga. Dan kita nanti akan akhiri dalam pertandingan iman kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Itu sangat menentukan. Jadi akhir dari tujuan kita ternyata ditentukan oleh prosesnya saat ini. Apakah kita mau tetap mengiring Tuhan dengan setia, tetap membela pekerjaan Tuhan, ataukah keinginan daging kita yang menguasai?
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bertumbuh secara rohani berarti dipakai oleh Tuhan. Biar hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan supaya kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 itu jelas dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi karena kita semua sebagai kawan sekerja Allah, kita semua para pelayan Tuhan sebagai kawan sekerja Allah untuk saling menopang di dalam iman. Sebab itu jemaat Tuhan sebagai ladang Tuhan yang harus kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita boleh tetap bertumbuh dalam arti kita tetap dipakai menjadi alatnya Tuhan saja. Kita dipakai bukan menjadi alat manusia, ya, alatnya manusia. Kalau kita dipakai menjadi alatnya manusia, tujuan kita fokusnya hanya kepada manusia itu tersebut. Tetapi apapun yang Tuhan sudah percayakan melalui orang-orang lain untuk kita tetap menjadi alat Tuhan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, melakukan pekerjaan Tuhan itu bisa menciptakan pertumbuhan rohani kita semua. Tentunya di dalam hal melakukan pekerjaan Tuhan ini harus ada kesatuan iman, ya, saling menopang satu dengan yang lainnya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-16, saya akan bacakan kita semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, di dalam ini kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan kita itu sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang kita harapkan, biar tingkat pertumbuhan kita ini sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya segala tingkat pertumbuhan iman kita, kerohanian kita ini harus selaras dengan kehendaknya Tuhan, harus seperti dengan sifat-sifatnya Tuhan. Di dalam hal ini sesuai dengan kadar pekerjaannya, masing-masing menerima pertumbuhannya. Jadi sesuai dengan kadar pelayanannya masing-masing, ya, apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua, sesuai dengan kadar pekerjaannya masing-masing, menerima pertumbuhannya. Ini yang sangat penting yang harus kita lakukan ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab tersebut, itu sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing untuk menerima pertumbuhannya. Kita ingin percaya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, yakinlah percaya kita akan mengalami pertumbuhannya, itu pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan juga kita harus membangun diri kita di dalam kasih. Ini yang sangat penting. Ketika kita melayani, kita harus tetap membangun di dalam kasih kita kepada Tuhan, supaya kasih kita yang daripada Tuhan itu bisa dinikmati oleh rekan-rekan kita, oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, oleh umat Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Kristus. Ini yang terakhir.
Ya, kita akan bertumbuh secara rohani menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3. Ya, secara garis besarnya yaitu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita pasti akan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kenapa? Kalau kita mencontohi kasih Kristus dalam kehidupan kita, pasti kasih Kristus itu pun akan bertumbuh bagi kita semua. Biar kita mencontohi belas kasihan Kristus yang sudah kita nikmati. Biar kita terus mencontohi sifat-sifat Kristus bagi kita semua. Pengertiannya membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Biar kita minta pengertian Tuhan atas hidup kita, bukan pengertian kita. Ya, kalau kita minta pengertian hikmat manusia, kita tidak akan bertumbuh. Bila kita minta pengertian Tuhan di dalam hidup kita ini, supaya kita mengalami pertumbuhan Tuhan. Karena pengertian Tuhan itulah yang membawa kehendak Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebab itu, biar kita beriman dengan sungguh-sungguh untuk kita boleh mengalami kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, mengapa orang tidak bertumbuh secara rohani? Karena mereka dasarnya tidak mau bertumbuh. Ya, dasarnya karena mereka tidak mau bertumbuh. Dan oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, bertumbuh merupakan sebuah konsekuensi yang logis dari keputusan yang telah kita ambil. Salah satunya itu keputusan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk tetap setia melayani Tuhan. Sebab itu perhatikanlah hidup rohani kita di dalam Tuhan. Perhatikanlah pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Kita ingin percaya bahwa kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Jadi buah-buah yang akan kita terima itu seiring dengan pertumbuhan kita di dalam Tuhan, pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita yakin percaya bahwa pertumbuhan rohani kita harus seperti grafik yang naik dan naik. Walaupun turun sedikit, langsung sadar dan naik kembali. Ya, walaupun mungkin sepertinya kelihatannya lambat, ya kok nggak cepat kenaikannya, tetapi kita ingin percaya, walaupun kekuatan kita tidak seberapa, kita ingin percaya Tuhan yang menopang kita untuk mencapai suatu tujuan level yang Tuhan kehendaki bagi kita semua, itu level iman yang berporos kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, jangan iman kita, kerohanian kita seperti roda yang berputar. Ya, bentar naik, sebentar turun, cepat naik, cepat turun. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Kalau roda tersebut berhenti, posisi kita ada di bawah, kita sulit untuk menggerakkannya kembali. Sebab itu biarlah iman kita, kerohanian kita seperti grafik yang naik terus menerus, walaupun sepertinya lambat. Kita ingin percaya tangan Tuhan yang kuat akan menggerakkan terus untuk mencapai kehendak Tuhan, itu tujuan panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Baik, kita akan naikkan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami dipanggil ya Tuhan bukan hanya untuk selamat ya Tuhan, tetapi kami dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani. Sebab itu kami yakin percaya pertumbuhan rohani kami akan seiring ya Tuhan dengan hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, biar kami boleh berbuah-buah ya Tuhan seiring dengan pertumbuhan rohani kami di dalam Engkau ya Bapa. Firman Tuhan kami tanam di dalam hati kami Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita kenaikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Kami sungguh rindu ya Tuhan berbuah lebat ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, berbuah lebat ya Tuhan, berarti seiring dengan pertumbuhan rohani kami ya Tuhan, kami akan menghasilkan buah-buah yang daripada Engkau ya Bapa. Buah pelayanan ya Tuhan, buah pertobatan, buah-buah roh ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami saat ini Tuhan mau menjadikan Kristus sebagai nakoda hidup kami ya Tuhan. Bukan hanya sekedar menjaga hidup kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh melakukannya Tuhan. Kau yang menjadi nakoda hidup kami ya Tuhan, yang mengarahkan hidup kami ya Tuhan. Karena hidup kami bukan milik kami lagi ya Tuhan, karena hidup kami adalah sebagai milik Engkau ya Tuhan. Kami mau bertumbuh ya Tuhan, sesuai dengan kepenuhan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Sebab itu Tuhan, koreksi hidup kami ya Bapa. Periksa hati kami yang terdalam ya Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus? Terima kasih Tuhan, Kau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami tetap hidup di dalam pertobatan kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, terus ya Tuhan dari iman kepada iman ya Tuhan, untuk mencapai suatu proses dalam hidup kami ya Bapa, yaitu keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, melalui pertumbuhan iman kami akan menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Bahkan kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan di kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi komitmen kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami boleh tetap membangun hubungan intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus hari lepas hari Bapa. Segala puja syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Terima kasih kepada yang Bapak Gembala. Presiden sudah menyampaikan firman Tuhan dan berkat kita semua. Juga terima kasih kepada yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik yang melakukan pujian, penyembahan, maupun yang menjalankan kesehatan. Bapak Saudara, seperti biasa, sepertinya bukan ngomong tapi pemberitahuan saja. Untuk persembahan ada amplop yang masing-masing Bapak Ibu Saudara, nanti Saudara akan masukkan nanti seperti biasa setelah ibadah, nanti Saudara masukkan yang sudah disediakan, kalau sudah disediakan, kantor sudah disediakan Saudara. Nanti di akhir ibadah nanti Saudara seperti biasa pulang secara tertib setelah sampai selesai ibadah, seperti di yang di belakang baru yang di depan kita antri ya, maksudnya ya, supaya rapi. Saudara, ini sedikit pengumuman. Masalahnya mata saya udah kena plus Saudara, jadi saya nggak kelihatan ya. Jadi ini pengumuman, ada kas tanah, laporan kas tanah gereja Saudara. Untuk saldo per tanggal 13 September 2020 itu sebesar 173.075.393,76 rupiah. Terus Saudara, pada tanggal 20 bulan 9 persembahan pagi maupun sore kita ada persembahan, yaitu berjumlah 1.077.000. Terus juga ada persembahan dari yang tidak mau disebutkan namanya, persembahan dari NN yaitu 500.000. Jadi total kas tanah gereja kita per tanggal 20 bulan 9 sebesar 172.493,76 perak rupiah. Terima kasih. Maklum Saudara. Aduh, kiranya demikian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala menutup kita di dalam doa sekaligus berkorban. Bapak Ibu yang sedang Tuhan, biarlah kita tetap mempersiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada minggu depan. Biarlah perjamuan kudus ini merupakan sebuah persekutuan yang indah, yang intim di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama dengan umatnya.
Kita akan bangkit berdiri. Ya, salam sehati semuanya. Puji Tuhan. Kita akan berkatakan visi dan misi kita. Saya bersama-sama. Visi 1, 2, 3. Menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah. Penjangkauan, persekutuan, pemuridan, penyembahan, pelayanan. Kuberi yang terbaik ya Tuhan. Mudah hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami sungguh rindu ya Tuhan mengalami pertumbuhan rohani dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Yang terbaik ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan kami Bapa, doa kami dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar termaterai dalam hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di dalam pekan ini Bapa. Misalkan Tuhan buat Ibu Sherly dari suami dan istri Bapak pensiun ya Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Santrini, buat Ibu Lisda ya Tuhan, buat Ibu Hartanti ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka yang berulang tahun di dalam pekan ini ya Bapak. Biar kehidupan mereka boleh sungguh-sungguh taat dan setia dan boleh mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus beserta dalam kehidupan mereka semua Bapak. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat-Mu di GBI Rangkas Bitung Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberikan pertumbuhan bagi mereka semuanya Tuhan. Biar mereka semua boleh tetap taat setia kepada-Mu ya Tuhan. Boleh tetap menjaga iman mereka, memelihara iman mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Boleh betul terus ya Tuhan mengalami pertumbuhan rohani mereka semua ya Tuhan. Tuhan tolong dalam pergumulan mereka semua ya Bapa. Baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam ekonomi mereka ya Bapa. Tuhan yang memberkati semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kau pulihkan keadaan bangsa negara kami saat ini Tuhan. Ampunilah akan bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong lindungi bangsa kami dari virus COVID-19 ya Bapa. Tuhan tolong Bapak Presiden kami ya Tuhan. Memberikan kemampuan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Di dalam memberikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupannya ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan biarlah semuanya Tuhan, kehidupan umat-Mu di Indonesia ini Tuhan boleh tetap terjaga ya Tuhan dari virus COVID-19 ya Bapa. Tuhan menjaga sesuai dengan protokol kesehatan Bapa. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan gereja-gereja-Mu ya Bapa. Tuhan melindungi gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu tetap menyembah kepada Engkau saja ya Tuhan. Walaupun tidak ada ibadah di gereja ya Tuhan, tetapi gereja-Mu tetap menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, diserahkan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini Bapa. Kami serahkan untuk anak-anak yang sakit Tuhan. Serahkan untuk Bapak Pendeta Lubianto, buat Ibu Kuriamah ya Tuhan, buat Bapaknya Suryanto, buat Bapak Kim Hong, buat Bapak Timotius Budiman, buat Bapaknya Ibu Rena Malau ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan. Biar Tuhan tolong di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dalam kehidupan lanjut usianya ya Tuhan, memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dan saat ini biarlah kami menjadi keluarga Allah ya Tuhan, menjadi keluarga yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang berbuah di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk kami boleh lagi ya Tuhan mengadakan penjangkauan ya Tuhan bagi saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sungguh-sungguh lagi ya Tuhan hidup di dalam penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami tetap setia melayani Tuhan ya Bapa. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi yang hadir ya Bapa. Berkati setiap pelayanan kami umat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan ya Bapa, persembahan pembelian tanah gereja-Mu ya Tuhan, dan persembahan kas sosial ya Bapa. Ya Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kau akan membuat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Bapa. Kau akan membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Bapa. Ini yang menjadi iman kami kepadamu ya Tuhan. Sebab itu kami yakin percaya bahwa janji-Mu akan selalu nyata bagi kami sekalian ya Tuhan. Kami siap menerimanya dengan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kau akan membuat kami berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Dalam setiap perjalanan kerohanian kami ya Tuhan. Walaupun kami banyak sekali menghadapi proses demi proses semuanya itu ya Tuhan. Untuk memurnikan iman kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, pimpin kegiatan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan menolong apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami. Kau akan membuatnya berhasil dan beruntung selalu ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan jadikan Kau Kristus sebagai nahkoda hidup kami ya Tuhan. Bukan sekedar sebagai penjaga hidup kami ya Tuhan. Inilah hidup kami diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati rumah tangga kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus Kristus pelayanan kami semua ya Bapa. Biar semua itu boleh menyukakan hati Engkau saya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati semuanya Bapa. Sebab itu kita akan mengangkat tangan kita, membuka hati kita ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan, itu berkat kepada Allah di surga, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita bagi kami sekalian, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya.